Selamat malam, kembali lagi di Astrologi channel kesayangan ibu-ibu. Horor, 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 horor. Oke, horor. Pada malam hari ini kita akan membawakan lagi konten paranormal experience. Gua kali ini seperti biasa nggak sendiri, ada teman gua. Siapa namanya? Melisa. Melisa. Melisa Jadi double S. Melisa double S harus ya? Harus. Oke. Jadi pada malam hari ini Melisa mau sharing beberapa ceritanya karena kalau gue udah sering cerita di sini. Banyak kan? Gue ada sisa satu cerita, cuma buat nanti. Sayang kontennya. Sisa Jadi satu banget anjir. Melisa ini, oh udah langsung aja dah gue kasihin ke lu nih. Apa yang mau lu ceritain? Tapi sebelum itu, seperti biasa sebelum konten ini mulai tuh kita summon dulu. Cuma tuh Kita mengundang dulu. ngendang. Jadi sebenarnya ini keyakinan astrologi ya. Kalau hantu itu diundang nggak harus pakai cara-cara ritual yang ribet-ribet, Mel. Emang nggak harus. Iya, dengan kita meyakini dalam hati aja, kayak dalam hati gitu, nggak usah kayak di speak up atau gimana. Jadi si hantu itu bisa ada di sekitar kita. Sekarang langsung aja cerita, Mel. Apa cerita yang mau lu bagi di konten kali ini? Jadi kalau untuk cerita horor, nggak horor sih sebenarnya, lebih kayak ke dunia lain ya. Dunia-dunia yang kita nggak nyangka gitu. Maksudnya beda sama dunia kita. Iya. Itu tuh banyak sih kalau untuk pengalaman pribadi ya. Iya. Tapi ada satu pengalaman Yang legit deh, yang Ya, seru gitu ceritanya. yang sebenarnya ini jarang gue ceritain ke siapa-siapa, paling ke orang-orang terdekat aja sih. Spesial berarti Bener. astrologi. Kayak soalnya kalau gue ceritain ke yang lain tuh, Heeh. gue mikirnya kayak nggak semua orang percaya, Iya, iya nggak benar. semua orang punya apa ya, mindset yang sama gitu Ya, ya. mindset keyakinan. Kalau keyakinan mah tetap ke agama kan. Oh iya. Kalau misalkan itu, makanya daripada gue dibilang freak, mending ke orang-orang yang Oh menurut gue iya iya. sefrekuensi aja lah gue Toh, ceritain. toh gue aja yang nyampain ke audiens itu kayak ya lu terserah mau percaya apa enggak. Betul, Karena betul. emang cerita-cerita kayak gini tuh sulit dipercaya tapi menarik untuk disimak. Iya enggak sih? Betul. Iya gitu. Coba apa nih? Jadi ini cerita tuh di awal gue kuliah semester 2. Boleh disebut kuliahnya? Gak usah. Gak usah. Saya di salah satu universitas. Pokoknya kampus 2 kampus bagus lah pokoknya. Wis, sedap. Dan di semester 2 itu gue kayak ada on the job training. Iya. Itu semacam PKL ya. Iya. Kalau kata anak SMK. Jadi kayak PKL gitu. Nah itu PKL selama 6 bulan. Tadinya gue mau ke Malaysia tuh. Tapi karena susah Ketemu di visa. Pinipin. Enggak. Oh enggak. On the Oh, job marah. training dong. Maaf. Iya, langsung. Jadi kan visanya jadi bermasalah tuh. Pokoknya gue nunggu 4 bulan, emang gak dikehendakin buat di Malaysia. Akhirnya gue pindah tempat kota tuh. Dari pilihan gue Malay jadi Bekasi. Rada jomplang sih ya. Ini cerita horor ya? Iya. Oke, lanjut. Kayak di Bekasi. Emang plotnya harus kayak gitu ya? Oke. Nah pindah tuh gue ke Bekasi. Gak pindah sih karena kakak gue di Bekasi kan. Jadi gue tuh tinggal di rumahnya kakak gue. Oke. Nah itu tuh gue mulai dari Mei itu 2000 lupa gue dah dua- 17 2017 ya tahun 18 awal-awal lah. kita Iya, lulus pokoknya gitu. 2018-an. 2018an. Nah gue tuh emang anaknya kan sensitif banget Iya. masalah kayak gituan. Jadi selama 2 bulan pertama gue PKL itu on the job training di Bekasi di rumah kakak gue, gue tidur di kamar yang emang jarang ditempatin. Jadi pas gue dateng itu kamar udah dirapihin emang khusus buat gue tinggal selama 6 bulan. Iya. Sampai gue dekor kayak gitu-gitu. Mungkin kamar tamu gitu nggak sih? Iya sih, cuma tadinya lebih banyak barang kayak kamar. Oh, emang nggak kepake aja gitu Iya, ya. jadi, Ruangan yang nggak kepake gitu. Pas gue datang dibersihin, gue dekor gitu. Gue tempatin 6 bulan. Nah, itu tuh gimana ya? Selama 2 bulan pertama, gue nggak bisa tidur. Gue takut sama yang namanya tidur. Kenapa tuh kira-kira? Karena Lu parno atau bukan gimana? mas, kayak mindset gue tuh udah kayak kalau gue tidur gue bisa ketemu sama yang kayak gitu. Loh, kenapa? Gak tahu, kayak Oh, pikiran alam bawah sadar lu mikirnya kayak gitu tuh. Maksudnya lu berpikir seperti tapi itu. itu emang nyata dong. Oh gitu. Gue hari minggu pertama gue masih aman, minggu kedua gue tuh udah kayak pas tidur tuh
badan gue tuh bisa masuk ke area rumah yang sebenarnya nggak ada. Oh, jadi lu kayak sleep paralysis gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak arwah gue tuh. Kayak jalan-jalan Iya, gitu ya? tapi sebenarnya nggak jalan-jalan. Itu gue masih sadar kalau gue itu masih di alam sadar, gue masih mimpi. Lu kayak masih mimpi? kayak Lo mimpi. lu ngeh kalau lu mimpi? Iya Tapi kayak bukan jalan. kayak lu bisa ada view-view yang lu Iya. lihat gitu ya. Jadi Iya. lu kayak CCTV lah, let's say. Jadi si yang tinggal di situ, emang kamar gue tuh belakangnya ada tangga. Tangga menuju ke lantai 2. Lantai 2 tuh kosong banget. Emang buat Iya. tempat ngejemur kayak gitu-gitu. Barang-barang kosong di situ taruhnya. Iya. Nah, pas di bawah tangga itu, yang di situ yang lama. Bentar, ruangan lu di mana? Ini kamar gua, Ini kamar tembok, lu, ada tembok sebelahnya. tembok gua itu, terus di situ ada slice, apa bukan slice sih, kayak apa? Lorong. Itu tuh nyatu sama dapur. Cuma pas banget belakang kamar gua kayak gini nih. Ini tuh sini dapur, sini tuh menuju area kosong gitu buat ke atas. Oh iya. Jadi yang tinggal di situ tuh si nenek-nenek. Nenek-nenek. Dia Kenapa benar-benar tuh dia? Dia datang. tuh kenapa? Kenapa dia? Maksudnya ada apa? Ada urusan apa sama lu? Dia seneng sama gua, dia tahu gua sensitif gitu misalnya. Selama gua tidur tuh kayak yang benar-benar digangguin, kayak yang aku di sini. Iya. Dia sampai nunjukin rumahnya Dam ke gua. Oh, Nih ini sebelum rumahnya rumah. gimana maksudnya? Jadi rumah kamu sebelum dibangun kayak gini, ini rumah aku. Itu Oh. benar-benar kan itu sampingnya tuh komplek kan ya. Samping kiri, kanan kiri tuh perumahan. Iya. Rumah samping tetangga gitu. Tapi pas dia tunjukin ke gua itu rumah kosong, satu rumah dia, satu lantai doang, dan itu masih gubuk. Oh, itu dia bilang itu rumahnya dulu. Iya. Oh. Jadi emang bener-bener udah lama di situ. Oh, gitu. Yang- merinding juga. Iya. Yang jadi dia sampai nunjukin dari yang dia masih muda. Awal gue pas masuk ke lorong, pas di dalam mimpi gue itu ya, nggak tahu benar apa enggak, tapi kata bokap gue yang bisa emang bener. Si dia tuh nunjukin di lorong dia pakai kebaya baju warna kuning dan cantik banget. Oh, gitu. Sampai Enggak, kalau sekarang dia jadi nenek-nenek. tapi lu digangguin gitu nggak? Maksudnya kalau ngedengar dari cerita lu kan itu fine-fine aja kan? Walaupun ada terusannya nih. Banyak. Iya, Jadi apa nih? kenapa Salah satunya deh. kenapa gue nggak bisa tidur selama 2 bulan itu? Karena dia selalu muncul di mimpi gue. Iya. Kayak gue Oh, lu keganggu sih. Keganggu. Walaupun maksudnya yang lu ceritain kan kayak fine-fine aja dong. Iya, Maksudnya betul. nggak kayak yang diteror atau I wanna kill you gitu Kalau atau neror dia lebih ke orang yang lain. Oh, gitu. Kalau lu baik nih, let's say. Ke gue baik, tapi dia sempet kesel karena gue nggak pernah nganggap dia gitu, gak. Oh, lu acuh. Iya, bener-bener kayak apaan sih lu gitu. Udah masing-masing. Paling parahnya lu diapain? Selama 6 bulan itu di rumah teteh lu. Kakak lu ya. Paling parahnya itu pas gue tidur, yang paling gue nggak suka ya. Gue kan kalau mimpi masih bisa ngeliat-liat sana sini gitu ya. Dan itu dia Berarti lu suka gampang sleep paralysis Iya, gitu ya? Gampang, di maksudnya suatu gampang. tempat, di mana-mana pun. Lu gitu. sadar kalau lu mimpi itu sleep paralysis kan setahu gue namanya. Iya Yang sih. kayak lu conscious gitu. Lu sadar di dalam mimpi lu kalau lu mimpi, tapi lu bisa kayak ngontrol gitu dikit nggak sih? Emang bisa kontrol Nah, dan gitu bisa kan. ngobrol dan inget semuanya. Terus? Itu tuh dia pas setiap gue keluar kamar, di apa sih pikiran gue nih, gue keluar kamar mukanya tuh selalu kayak Aduh. gitu. Masa sih? Demi walaupun Masa sih? gue tahu dia cantik kayak gimana, gue tahu dia tua Iya. kayak gimana, itu Gak cuma ganggu. wah merinding sih. Itu ganggu. Dan setiap kakak gue tuh kan sampai gue kan nanya kan ya ke bokap gue, kan nanya bapak, pak di sini ada ini ya, kok kamu tahu? Mel dikasih lihat lewat mimpi gini. Diajak ngobrol. Kakak gue sebenarnya sama bokap gue emang udah nyembunyiin dari awal. Dari pas pindah tuh mereka udah tahu ada itu. Mereka diem aja. Iya. Nggak mau anaknya berlebihan kali ya mikirnya. Iya pastilah. Nah. Kan takutnya lu parno atau gimana, ketakutan. Bener. Kakak gue jadi takut semenjak itu karena oh adek gue bisa nih kayak gini. Udah kayak gitu, setiap kakak ipar gue nyapu area tangga bawah itu, dia selalu ada rambut Oh, nemu rambut lagi putih. mungkin lagi beres-beres gitu ya. Lagi nyapu, bener-bener iya. ada rambut warna putih. Siapa lagi coba? Kalau bukan si nenek itu ya. Ada satu ketika temennya si kakak ipar gue itu nginep. Iya. Dia tidur di depan, tapi dikasih kasur gitu dan emang lega juga sih ruang tamunya. Terus dikasih
Gue tidur, kakak ipar gue tidur sama kakak gue di kamar, gue di kamar, dia di kamar. Jam 2:30, jam 2-an ada yang lagi makan di ruang tamu. Dimakan? Iya, Maksudnya berisik piring gitu, berisik piring kayak orang lagi makan. Iya, gimana sih lu kalau lagi makan pakai sendok sama garpu ya, yang kayak ting 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 gitu. Bener-bener Kena. kayak gitu. Sampai dia paginya nanya ke kakak ipar gue, Kak, semalam lu makan ya? Pas mau coba, hah? Gila lu, orang udah pada tidur ya, gak ada yang makan. Ya, siapa yang mau makan subuh-subuh gitu ya? Dan gue itu lagi enak sih tidurnya, maksudnya gak diganggu. Karena dia ganggu yang lain. Oh iya. Jayal juga, bener. Kata oke, gak apa-apa kata kita. Itu dari situ tuh. Nah, ada cerita lagi yang dimana gue nggak bisa. Menurut gue selama gue di rumah itu, gue ngalamin cerita serem nih ya, Dam. Ini tuh paling serem. Oh, ini beda lagi? Tetep kejadiannya sama di situ. Sama di situ. Itu kan puasa. Puasa itu gue emang puasanya full sebulan. Iya. Sebulan. Lagi nggak ada halangan. Emang pas lagi kebetulan sebelum puasa kan gitunya. Iya. Terus? Gue nggak percaya juga sih. Kenapa? Karena pas itu tuh kayak arwah gue tuh ninggalin badan gue. Dulu kondisi lagi ngapain? Gue tidur. Tapi gue sadar. Yang biasanya gue cuma kayak mimpi gitu. Ini gue bener-bener pindah ke dunianya, atau enggak? Lu beneran ngerasa? Bener, gue beneran ngerasain badan gitu. Bener, itu ngerasain banget dong. Sampai gue nangis, sampai gue ke kamar kakak gue. Gue ke dia kan ada bayi ya, masih baru lahir. Gue tuh megang dia, nembus. Waduh. Nembus, demi Allah itu beneran nembus. Kalau dipikir pakai logika agak sedikit nggak bisa diterima. Enggak, ya? Tapi karena gue udah ngalamin kayak itu bener. Dan kayak gue mau memperkuat omongan lu tuh kayak film-film horor lu tuh Insidious dan segala macam. Hampir mirip banget. Itu kan seperti itu. Based on true story loh. Iya benar. Itu ceritanya tuh itu emang asli loh, ada yang seperti itu. Menurut gue gitu. itu yang paling serem. Kenapa? Antara hidup dan mati, coy. Lu nggak bisa balik lagi ke badan lu. Gue bingung iya sih. Iya sih, benar. Dan gue itu cuma mikirin, ya Allah, dosa gue masih banyak. Mungkin sama nggak sih sama kasus-kasus orang yang diambil arwahnya gitu, jadi kayak mati suri gitu. Iya, entah itu dia mati suri atau kayak jadi semi mati suri sih gitu. Maksudnya tuh dianya nggak sadar gitu. Sama nggak sih kayak gitu? Sebenarnya gue soalnya kurang tahu juga kan. Tergantung kayak gitu. Bener tergantung situasi. Tergantung sama apa kejadiannya. Kalau gue emang ini pure karena gue mungkin kondisi lagi bersih kali ya. Kondisi lagi bersih, puasa terus, dan di situ tuh gue nggak lupa sholat malam terus kan. Karena gue kan jarang tidur. Iya. Otomatis gue gabut gue sholat. Gue selalu minta ini. Nah, emang gue kalau misalkan gue rajin ibadah, gue makin sensitif. Itu yang kadang. Tapi yang gue penasaran tuh sama lu tuh, maksudnya lu tuh sebenarnya emang IndiHome gitu, atau emang lu punya keturunan terus ada keahlian atau gimana? Jatuhnya IndiHome nggak? IndiHome mungkin. Kadang-kadang bisa juga disebut IndiHome nggak? Tapi gue nggak Indie House gitu. Maksudnya kan agak ganggu gak sih lu kalau kayak temen lu ngomong kalau lu IndiHome ya gitu? Iya, sempet emang lu banyak Indigo yang ya gitu. Maksudnya jadi ganggu gak sih kalau nya? Karena gue nggak pernah nge-publish ya. Baru kali ini. Baru ini ya pertama ya. Karena gue anaknya kalau bisa diem. Jadi jatuhnya lu lebih ngeyakinin kalau lu tuh maksudnya lu ada keahlian gitu ya. Yaudah, gue yang ini turunan pengalaman gitu. Gue gitu. Dan itu menurut gue bisa dibilang sih kayak gitu. Karena kan jatuhnya lu nggak bisa mengendalikan kan. Maksudnya kayak lu ngerasukin narik orang kesurupan atau masukin setan gitu, lu nggak capable itu kan? Bisa sih. Waduh. Sometimes bisa. Banyak part yang gue masuk. Enggak, kita temenan udah lama tapi dia baru cerita gitu. Gue mungkin ceritanya cuma ke si Aca, ke temen deket gue si Aca. Karena emang kalau lu kayak cerita ke orang lain, pasti tanggapan gitu. Lagian tanggapan orang tuh nggak 100% bakal believe in you gitu. Nggak akan 100% kayak oh iya lu emang bisa nih, gue percaya nih. Kan kalau kayak orang-orangnya kayak gue, pasti gue mikirnya apaan sih gitu.
Kalau gue mikir gitu. Gimik gitu ya. Iya, lu kenapa sih? Tapi gue di sisi lain tetap percaya. Kenapa? Karena emang hal seperti itu emang ada. Emang aja. Cuman kalau gue personal, gue belum melihat langsung, ya gue nggak akan Lu gitu. belum ngerasain. Iya, Dan gue jangan belum dah. ngerasain, yang nggak akan. Tapi kan semenjak kemarin tuh, karena kejadian yang si Oval itu, makin kesini gue makin oh iya. Terus gue Ada. explore juga kan, di explore juga gue sering digangguin juga gitu. Jadi gue ngerasa oh berarti bener ya gitu. Kalau kayak gini tuh Emang harus memang ngalamin sendiri baru lu bakalan iya. percaya sih. By experience gitu. Betul. Kalau gue lebih percayanya. Jadi kalau ada orang-orang cerita kayak lu nih, gue jadi lebih percaya gitu. Kalau gue selepas itu lu ceritanya bener atau enggak gitu, yang pasti dipertanyakan sama yang nonton gitu, ya gue percaya gitu, bahwa lu bisa kayak gitu dan itu masuk akal banget kalau menurut gue. Tapi gue sebenarnya nggak mau yang kayak gitu. Tapi emang gue udah garis keturunan. Emang udah bawaan ya. Tapi di antara 3 anak bokap gue emang yang paling peka sensitif tuh gue. Makanya pas kejadian itu itu tuh gue bisa balik ke badan gue itu, dan lo harus tahu gara-gara apa? Gara-gara suara bokap gue, coy. Gue baru bisa balik. Gue tuh selama di samping kakak gue coba ngeraba badannya yang nggak bisa itu nembus itu, gue nangis. Gue bingung gue harus kemana. Takut lah anjir. Takut gila. banget, Dam. Sedangkan menurut gue kalau mati terus gue orangnya baik, itu pasti gue ngeliat cahaya terang dong. Ini enggak. Masuk neraka, guys. Enggak. Enggak. Remang-remang kayak gini lah. Tapi gue nggak tahu. Maksudnya itu tuh lu aja masih belum bisa jelasin kan? Itu tuh lu kenapa tapi gitu? ada sisi gelap, bagian gelapnya. Tapi yang gitu. sana tuh remang-remang mungkin semakin terang ya. Gue nggak tahu karena gue tahu ini arwah gue nggak di badan gue nggak mau jauh-jauh. Oh iya. Karena gue udah tahu. Lu pintar gak? Iya benar. Kata bokap gue kalau gue jauh-jauh belum tentu ketolong. Oh gitu, bokap lu bilang gitu. Iya. Untungnya kamu diem di situ di samping kakak gue. Gue cuma mbak gitu kayak mbak bangunin gue minta dia bangunin badan gue yang sana. Padahal arwah gue di situ gitu. Wah serem sih. Itu kerasa banget pas gini. Ya Allah, ada yang ngeganjel tapi nembus gitu. Itu si ponakan gue langsung kayak yang mungkin tahu ya ada ontinya gitu. Dia langsung gitu masih sensitif juga. Nah di situ gue cuma dengar suara bokap gue. Pas gue udah nangis kencang, terus gue inget sholat, ya Allah sholat gue masih belum benar gitu, masih banyak yang bolong. Gue nangis gue sambil bacaan gitu ya, apa yang gue bisa hafalin, gue bisa sebut gue ini. Nah di situ bokap gue dari atas suaranya bener-bener dari atas. Mel kedengarannya. Pulang. Mel pulang lagi. Ayo pulang, salatnya belum bener. Gila, gitu, sedih gak lu? Gila, gue menyeritain aja gue sedih banget. Itu datang tuh bokap lu? Enggak datang, suaranya doang dan. Oh emang bokap lu juga emang bisa ya mungkin. Nah pas dia bilang Mel pulang, salatnya belum bener, dia nyuruh gue balik. Akhirnya gue datengin badan gue. Itu pas gue masuk, itu pas gue deket badan gue nggak harus kayak nidurin lagi gitu biar posisinya sama, nggak harus. Kayak udah kesedot, pas bangun gue langsung gitu. Oh gitu. Yang gue rasa bener-bener udah kayak di film-film anjing. Emang beneran dalam itu bener-bener gue keringet dingin. Gue pas bangun kata gue gue sadar ini gue bukan mimpi. Itu iya di situ yang lu bilang lu sadar lu itu nggak mimpi gitu ya. Semenjak itu gue nggak pernah tidur lagi jam segitu. Gue tidur siang. Gue bablas aja gitu ya, bablas gitu. Gue sampai bener-bener nggak pernah tidur. Kayak pokoknya stay tune aja gitu, kalau dari jam 1 sampai subuh. Nanti beres sholat subuh gue baru berani tidur pas kakak gue udah bangun gitu. Karena menarik sih. Menurut gue kalau aktivitas manusia berkurang, gue nggak punya power. Iya. Power gue kalah sama yang kita. Karena gue udah punya mindset sendiri nih. Gini. Ngerti. Semenjak itu udah gue makin sensitif. Bahkan gue tahu nih ya, gue tahu misalkan gue ke tempat mana, nggak harus lihat, gue tahu di sini ada siapa, di sini apa maksudnya. Jadi kayak jurnal Rossi ya. Gak mau gue mau sih gitu balapan aja. Gue mau nyamain sama histori orang kan. Tapi lu beda-beda ya. Udah bisa dan maksudnya udah ngerasa dan udah apa sih namanya, punya perasaan lu bisa seperti itu gitu ya. Iya, dengan sendirinya. Ada lagi cerita yang lain?
Mau yang mana dulu nih? Yang sama tetangga aja langsung. Karena gue kan anaknya sensitif banget. Mm-mm. Mungkin susah buat dipahamin ya. Mm-mm. Tapi temen gue ini ada saksinya. Buat Coba ini, memperkuat cerita yang di sini ya. ini pun lu saksinya. Iya gak? Gua ada di Iya, tempat itu, gua pokoknya lu ada. ada. Ada temen gue ini best friend banget Oh, dan happy banget tuh karena dia bercicilan. menurut Jadi langsung gua aja dia kita panggil dulu lah teman gua buat sebagai bukti yang memperkuat cerita ini gitu ya. betul. Boleh lah. Ayolah langsung. Halo. Konbanwa Jadi ini satu lagi teman gua namanya siapa? Maria Ozawa des. Aca. Ini teman gua namanya Aca. Jadi gimana Mel ceritanya? Lu yang lebih jelas dan lu berdua yang ngerasain karena gua di sana cuman tahu doang. mau Ada gitu tahu di dari dia tempat. dulu apa dari gua? Dia dulu deh. Biar Kayaknya lu deh. lu Enggak, aja. ceritanya aja awalnya tuh kayak gimana? Awalnya itu kita mau mandi. Oke. Ini kita lagi LDK ya. Lagi LDK. LDK apa sih? Apa sih yang kayak di OSIS-OSIS itu Latihan sih? dasar Dasar kepemimpinan. kepemimpinan. Maksud gua Betul, gua lupa anjir. LDK. Jadi Itu kan. ini bukan komedi. Oh iya, sorry. Ini horor ya. Jadi itu kan kamar mandinya gitu ya. Bagus sih sebenarnya. Cuma emang dempetannya sama yang cowok ya. Dan kita mandinya siang loh. Mandinya siang Iya, benar. Jadi mandinya kejadian ini di salah satu villa yang ada di daerah Bogor. Bogor. siang. Betul. Tempatnya dingin-dingin gitu, guys. Dengan kayak dia. Jadi emang kita tuh mandi berdua karena ngehemat kamar mandi, Waktu. Iya. waktu juga. Juga. Iya. Kan kita buru-buru ya. Mm-mm. Hmm. Terus abis kayak gitu, ya udahlah gue bilang, "Mel, mandi berdua mendingan biar cepet." Ya udah ya, Cak. Dia berdua. Iya. Berdua. Kenapa gua nggak diajak? Nah, itu sayangnya. Lanjut. Ya, terus abis kayak gitu, Mhm. dia tuh di kamar mandi risih banget. Mhm. Nah, gue tuh di awal tuh udah aneh kan, Hmm. kayak ini binatang apaan ya, Mel? Ada binatang tuh, Kayak ngengat. kayak ngengat gitu, Ngengat kayak ngengat, apa? Kayak ngengat. kupu-kupu. Nah, itu. Oh iya, oke. Tapi hitam terus bentuknya aneh parah. Ya itu ngengat. Tapi aneh, Bentuknya aneh. bentuknya aneh. Gak wajar aja gitu. Terus Hmm. gue tanya kan, "Mel, ini binatang apa?" Gue gitu kan. Gak tahu, Cak. Ya udah tuh, bodo amat kan, gue siram-siram aja tuh binatangnya. Terus abis gitu dia nggak mau pindah, malah loncat-loncatan gitu tuh. Gak, ya udahlah bodo amat lah gitu kan. Gue mau mandi. Terus nggak lama dia tuh berisik banget, Kita kayak sibuk sama Iya. tinggi tapi gue berisik dah. berisik kan. Gue kesel Ya ya. namanya lagi tempat kayak gitu juga kan vibe-nya have fun kan. Iya. Jadi ketawa-ketawa. Iya, udah sempit gitu kan kamar mandinya gitu, ngerti lah gitu. Terus ya udah, dia berisik, gue kesel, Mhm. gue bentak dia bilang, "Apaan sih lu, Mel?" Kayak gitu. Mhm. Nah terus dia bilang, "Bau, Cak," gitu. "Lu ngatain gua?" Kayak gitu kan. Terus Terus kenapa tiba-tiba bilang bau? makanya itu Terus? kan nyinggung gua gitu kan. Terus enggak, Cak, bukan, ini baunya beda. Sampai dia muntah gitu. Muntah, Ngerti gak sih? Muntah gue sampai Iya, Muntah lu. sampai muntah. Sebelumnya dia kan uwe-uwean dulu tuh. Mhm. Terus gue kesel kan, "Apaan sih lu, anjir, udah kayak orang hamil," kayak gitu. Gue nggak suka dong kalau lagi mandi kayak Iya, gitu, ganggu gitu ya. ganggu gitu kan. Inget banget. Lu bilang apa coba? Mulut lu kali deket sama hidung. Gitu. Ya itu kita jokes Iya. aja gitu kan, Daripada tegang ya. daripada tegang gitu kan. Soalnya dia bener-bener nggak mau diem, tau gak sih? Mhm. Padahal gue nggak nyium apa-apa. Mhm. Parah itu, gue nggak nyium. Dia bilang, "Bau, bau. Apaan sih?" kata gue. "Hidung lu tuh deket sama Deket mulut." sama mulut, Iya kan. Mhm. Terus habis kayak gitu cabut lah kita, udah kan, beres. Kita pulang ke rumah masing-masing. Terus Bukannya ada cerita sebelumnya? apa tuh? Bima lu boker nggak di? Iya benar. Udah ini internal itu. Udah ini internal udah. Next. Lu pulang. Capek dong, kan malam habis begadang. Iya, malamnya kita begadang kan. Terus kayak gitu, tiba-tiba dia ngechat gue, si Melisa, "Cak, masa gue pulang dibilang bau mayat sih gitu." Jadi nempel di dia atau Nah gue nggak tahu nih. gimana Mel? Jadi bokap gue Lanjutannya. tuh bilang LDK itu si benar-benar penjaga di sana itu yang ikut mandi. Oh gitu. Emang ada pas kita mandi itu P Pocong. dan Sugus. itu mau masuk ke gua. Kalau kita sebut aja, justru kalau dia ada di sini sekarang jadi konten. Jadi Enggak gitu. kenapa gua bisa nyium bau karena itu udah mau masuk ke gua. Tapi pertahanan gua kuat dan kalau sampai masuk ke gua itu bisa kerasukan masuk.
Oh ya, Kan bisa semuanya tuh bisa diapain. mental-mental ya. Karena memang gue percaya banget lu ngomong gitu. Kenapa? Karena tempat itu tuh kenapa gue pilih tempat itu? Karena tempat itu tuh kan luas, bagus. Tapi di sisi lain, gue Parah. bilang enggak iya jadinya. Gue bilang ke nyokap, kata gue, "Ma, gue mau ngadain acara sekolah itu di villa ini, di sini berapa hari." Gue bilang gitu. Gue bakal nggak pulang, kata nyokap gue. Lu sebagai pemimpin acara, lu harus bijak ya, jangan aneh-aneh, karena kejadian di situ ada terus. Emang. Di SMP-nya bokap, yang SMP-nya sama juga kayak SMA kita. Nah, di situ bokap gue tuh sering ngadain acara di situ ternyata. Terus? Dan itu bukan sekali 2 kali. Masal. Emang. Makanya Bokap lu gue ngomong kayak gitu, gue langsung percaya. Karena memang ada kejadian. Dan sebelumnya Bokap juga, gua. sorry motong. Iya Iya. sih, sebelumnya juga kan ada yang abis korban dibunuh itu loh. Seminggu. Dimana? Di daerah-daerah situ. Iya. Kalau di situ emang banyak kan, ada aja gitu Tapi kriminalitas di seminggunya, daerah tapi situ. kita iya, ada. iya. Mhm. Katanya ada yang sampai mukanya hancur segala macam. Iya, memang di sana begal segala macam masih ada, Cak, di daerah situ tuh. Dan Melisa ngomong kayak gitu, gue makin percaya dengan cerita bokap gue yang gue sinkronin gitu sama cerita lu. Jadi gue kalau menyimpulkan suatu kejadian horor nih ya, nggak gue terima mentah-mentah. Benar. Karena kalau gue dengar dari cerita lu doang, kalau gue kesurupan bisa mental. Ya, terus apa urusannya sama orang lain? Paling gue logikanya seperti Iya, itu kan. Karena kerasukannya lu doang, yang lain paling Iya. cuma ikutan histeris. Cuman bokap gue cerita seperti itu, dan bukan sekali 2 kali kata bokap gue di situ kejadian seperti itu. Bertahun-tahun emang sering juga di situ. Makanya kan di ACC tuh sama sekolahan kita di situ. Emang ada banyak kejadiannya gitu. Jadi bokap gue ngasih tahu karena udah kecium bau mayat, udah yang ikut segala macam kan bokap gue bisa ya, dan Mm-mm. untung kamu kuat. Terus dia bilang kalau temen gue ini si Acang backup gue, ngerti gak, bikin gue kuat, makin kuat. Mm. Jadi ini apa ya, kalau orang kan aura, misalkan gue punya aura kayak gini nih, terus gue temenan sama lu, aura lu baik, guanya makin baik dong. Nah, itu ke backup sama aura dia, karena dia juga ada yang jagain, kata bokap gue gitu. Jadi kamu makin kokoh. Untungnya kamu banyak permisi. Mm-mm. Cuma emang yang emang bener jaga di situ itu apa sih? Jahil. Enggak, pengen lihat kamu, pengen coba gitu. Penasaran ya. Uh-huh. Mm-mm. Ternyata gak kuat. Oh iya. Akhirnya itu kalau misalkan gue pas muntah langsung bukan gue nggak tahu deh apa yang bakal Gila. kejadian. Iya. Dan waktu itu siapa ya, adik kelas kita juga bilang kan, pas gue lagi ngobrol di belakang gue tuh selalu ada dia lihat, ada yang bisa lihat. Mereka tuh kuat, energi kuat, bisa buat menyerupain. Makanya kenapa suka asal ya, itu saking karena Powernya kuat mungkin mereka di situ ya. gitu. Padahal gue di kamar mandi kan sompral banget lo ngomong. Iya kan salah satunya triggernya itu. Padahal kan aku udah ngasih tahu. Aku udah bilang jangan nakut-nakutin anak-anak, jangan horor-hororan karena di sini untuk mental, kata gue. Jangan sompral gitu. Masih aja tetap namanya anak muda ya. Iya. Gua pun ribet. Gua di sana ribet. Ya gimana sih kita ya, namanya anak SMA gitu. Gitu. Pas waktu itu masih happy lah, bodo amat gitu ya, yang kayak gitu mah. Betul. Di belahan nomor 2 kan itu. Udah kali ya segitu aja ya. Karena Mungkin udah itu aja. udah lama. Tapi lu kayaknya masih banyak nih ya cerita ya. Banyak. Mungkin nanti lu bisa datang ke sini lagi, lu cerita lagi. Karena Boleh. astrologi selalu terbuka untuk umum gitu. Kapanpun dimanapun. Kayak WC. Iya. Kayak hati kamu. Ya. Sarah. Kayak Iya. Cinca? Iya. Yo, ya. Dah. Ara-ara. Ara-ara, Cak ara-ara sekali, Cak. Jangan. Deketin mic-nya, harus deket biar pulen suaranya. Gimana ya? Coba. Buat clickbait. Deketin. Iya. Segini. Ara-ara. Ah. Oke. Sekian video astrologi pada malam hari ini. Semoga kalian merasa terhibur, merasa entertain gitu. Terima Merasa- kasih udah merasa apa? Merasa Lebih merinding gitu. Merasa lebih baik. Iya. Kan apa yang diumpetin sama ini terbongkar ya. Oke, iya. Jadi segitu aja video kita pada malam hari ini.
Kalau menurut lu videonya menarik, lu boleh share, boleh komen, boleh like, boleh subscribe, boleh ya terserah lah lu apain seperti biasa di sini mah ya. Gua ada Mardika. Aku Melisa Firdania. Aca Miyabi bohong, acak doang. Acamel Dam. Aca Meldam. Sekian video dari kita pada malam hari ini. Terima kasih. Dadah. Bye bye. Terima kasih.